Wacana perombakan kabinet menguat, Presiden Prabowo dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet dan melantik sejumlah pejabat di Istana Negara Jakarta Pusat Rabu sore. Presiden Prabowo direncanakan melakukan pelantikan pejabat, yakni Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk menggantikan Hinsa Siburian. Selain itu, beredar kabar soal reshuffle kabinet, salah satunya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. Sebelumnya, Mendikti Satrio sempat didemo ASN karena diduga melakukan kekerasan terhadap pegawainya. Bahkan rekaman suara Satrio yang menghardik bawahan jadi sorotan di media sosial. Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya membenarkan adanya pelantikan pejabat sore ini. Hari ini akan ada pelantikan beberapa pejabat. Sore nanti ya, ujar Teddy saat dikonfirmasi melalui pesan singkat kepada Kompas TV. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia merespons kabar Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan reshuffle kabinet. Bahlil tidak tahu soal kabar itu. Ketua Umum Golkar itu menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Reshuffle itu saya sendiri nggak tahu. Yang kedua, itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Jadi kita tidak boleh mengomentari, mencampuri urusan yang semuanya itulah hak prerogatif Bapak Presiden. Ya. Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan tinggi mengaku kaget dengan isu reshuffle Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irfadi menyebut jika reshuffle benar terjadi, maka itu adalah hak prerogatif Presiden. Ya, kami di Komisi 10 belum mendengar, bahkan terkejut dengan berita ini. Nah, cuman kalaupun itu benar, reshuffle ini kan hak prerogatif Presiden. Ya tentu langkah yang diambil Presiden mereshuffle salah satu pembantunya, ya kami serahkan kepada beliau yang lebih paham. Tapi yang jelas kami di Komisi 10 berharap agar menteri baru nanti, pengganti Mendikti Saintek saat ini, harus mampu menerjemahkan visi misi dari Presiden Prabowo, terutama di bidang pendidikan tinggi dan sains dan teknologi. Seperti itu. Seperti apa wacana reshuffle kabinet bersamaan dengan pelantikan pejabat di Istana sore ini? Ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan Arif Rahman yang akan melaporkan langsung dari Istana Presiden Jakarta. Tifal, siapa saja pejabat yang akan dilantik dan apakah benar akan ada reshuffle kabinet sore ini? Kabarnya demikian, karena sesungguhnya Ivo, informasi atau kabar akan dilakukan perombakan kabinet atau reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini terbilang juga cukup cepat muncul di kalangan wartawan istana. Ini menyeruak atau kabar ini muncul pertama kali selepas saya dan teman-teman wartawan istana ini mengikuti agenda Presiden Prabowo Subianto pada siang tadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyimak sidang istimewa laporan tahunan MA Republik Indonesia tahun 2024. Selepas itu kami langsung mendengar kabar bahwa akan ada perombakan kabinet, termasuk salah satu posisi yang berpotensi atau yang disinyalir cukup kuat akan diganti posisinya adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selain satu pos itu, selain pos menteri itu, ada juga kabar yang menyebutkan 3 lembaga atau 3 kepala badan, 3 kepala lembaga ini akan dirombak juga posisi pimpinannya begitu. Dan yang masih yang kami pegang sejauh ini konfirmasinya,
terakhir kali disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya kepada wartawan istana pada hari ini lewat keterangan tertulis yang menyebutkan bahwa atau membenarkan ada pelantikan kepada sejumlah pejabat, namun ia tidak menerangkan langsung siapa pejabat yang dimaksud, apakah nama itu salah satunya adalah Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi yang kita pahami nama yang menjabat saat ini adalah Menteri Satrio Brojonegoro. Kalaupun benar ini akan diganti posisinya oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan yang akan berlangsung kurang dari 1 jam dari sekarang, rencananya dikabarkan akan berlangsung pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, maka ini akan menjadi reshuffle pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo setelah 123 hari menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia. Sekali lagi jika ini benar, kalau kita tilik lagi ke belakang, kita ingat lagi dalam sejumlah hal yang berhubungan langsung dengan Menteri Pendidikan Tinggi Satrio Brojonegoro ini, ada 2 hal yang dianggap menjadi sorotan publik, Ivo. Yang pertama masalah kabar penaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang menjadi imbas dari efisiensi anggaran yang tengah diupayakan pemerintahan saat ini di jajaran Kabinet Merah Putih, dan itu berdampak pada sejumlah aspek operasional perguruan tinggi. Waktu itu Satrio dalam proses rapat kerja bersama dengan Komisi 10 DPR RI menyampaikan operasional dari perguruan tinggi ini sedikit banyaknya akan berpengaruh pada uang kuliah tunggal yang berpotensi akan naik begitu. Walaupun kemudian belakangan Menteri Satrio maupun juga dari jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi sudah mengoreksi pernyataan itu dan memastikan bahwa uang kuliah tunggal tidak akan naik meskipun upaya efisiensi anggaran ini dilakukan. Itu satu hal. Hal lainnya juga yang menjadi sorotan publik terkait dengan sosok Satrio ini adalah aksi unjuk rasa pada pertengahan Januari 2025 lalu oleh internal kementeriannya sendiri saat itu. Ini imbas dari pemecatan salah satu pegawai yang kemudian belakangan disebut oleh Satrio ini dimutasi ke kementerian lain, dan ini diduga juga ada kaitannya dengan dugaan tindak kekerasan verbal yang dilakukan Satrio kepada sang pegawai, walaupun ujungnya di balik intrik ini, di balik masalah ini, kedua belah pihak baik itu dari Satrio maupun juga dari pegawai yang bersangkutan ini sudah menyatakan berdamai. Itu 2 hal yang menjadi sorotan publik terhadap sosok Satrio. Soal pengganti, kalaupun benar nama Satrio ini akan digantikan oleh tokoh lain, ini juga masih butuh konfirmasi lagi lebih lanjut. Namun yang beredar kabar di kalangan pewarta, terutama dari wartawan istana, satu sosok pengganti Mendikti Saintek yang akan melanjutkan sisa masa jabatan dari Kabinet Merah Putih 2024 hingga 2029 ini memiliki background atau latar belakang pendidikan yang sama. Itu yang beredar informasinya. Namun sekali lagi ini masih butuh konfirmasi lagi, terutama nanti saat pelantikan akan berlangsung. Informasi terakhir sekali lagi yang kami terima akan berlangsung pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat bersamaan dengan pelantikan lembaga ataupun juga kepala lembaga atau kepala badan lainnya. Yang terakhir kali kami pahami akan ada pelantikan terhadap kepala badan siber dan sandi negara, kemudian ada kepala badan pusat statistik sekaligus juga jajaran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ivo. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan Arif Rahman melaporkan langsung dari Istana Presiden Jakarta. Kami masih menunggu informasi terbaru dari Anda di sana. Tifal, pelantikan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Tifal, selamat bertugas kembali.